Alhamdulillah. Bismillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang peran pemerintah dalam mengatur pasar di tengah kaum muslimin. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membaca beberapa riwayat bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau merapikan pasar di kota Madinah. Merapikan dalam arti memberikan peringatan kepada para pedagang. Ada beberapa riwayat yang telah kita sampaikan kemarin. Dan itu menunjukkan salah satu di antara peran edukasi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin ketika mereka di pasar. Berikutnya kita akan membaca perannya para sahabat. Peran para sahabat dalam memberikan edukasi pasar. Dan itu dilakukan oleh para khalifah. Ya. Yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat yang paling terkenal dalam hal ini adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau terbiasa keliling di pasar sambil membawa tongkat, membawa dirrah namanya. Tongkat ya seperti tongkatnya presiden. Dan beliau mengusir para pedagang dari pasar Madinah yang tidak paham fikih jual beli. Sambil mengatakan la yabi fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Tidak boleh jual beli di pasar ini kecuali yang paham fikih. Jika tidak, dia akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Karena ketika orang tidak paham, salah satu di antara efek sampingnya adalah dia melakukan pelanggaran tanpa dia sadari. Barangkali pelanggaran itu tidak hanya berefek bagi pribadinya. Karena pelanggaran itu akan dia lakukan bersama pasangan akadnya. Pasangan dia bertransaksi dengan penjualnya atau dengan pembelinya. Demikian pula yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ali pernah keluar dari kediamannya, lalu beliau radhiyallahu anhu menuju pasar sambil membawa tongkat. Beliau berjalan di tengah pasar, menyeru agar para pedagang bertakwa kepada Allah. Mungkin kalau seperti ini di zaman sekarang tidak ada ya. Ada petugas pemerintah yang kemudian mereka keliling pasar sambil mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kita tidak jumpai. Dan meminta agar mereka berniaga dengan cara yang baik. Beliau juga berkata, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Artinya jangan curang. Beliau juga pernah mengatakan, jangan gembungkan daging dengan cara ditiup. Jadi kalau dulu dagingnya ditiup pakai ya, seperti orang meniup. Sehingga kelihatan daging itu apa? Mengembang. Kalau sekarang pakai digelonggong, ya, sapi gelonggong. Atau direndam dengan air dalam waktu yang cukup lama, kemudian mengembung. Seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan.
Karena termasuk di antara bentuk ghish, bentuk penipuan. Dan peran edukasi selain dari pemerintah juga dilakukan oleh sesama kaum muslimin di masa silam, di masa salaf, di masa para sahabat. Seperti mereka misalnya keliling pasar, kemudian mengajak masyarakat untuk berzikir, mengajak masyarakat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin melakukan peran edukasi ketika berada di pasar, itu tidak hanya dilakukan oleh khalifah, termasuk juga dilakukan oleh sesama kaum muslimin. Seperti yang pernah kita baca, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar, beliau pernah keluar pasar, menuju pasar, dan tujuannya cuma satu, memberi salam, menjawab salam, dan mengajak orang untuk zikir. Dan tidak ada tujuan yang lain. Sehingga ketika ditanya ngapain ke pasar, saya cuma ingin menyampaikan salam. Ketemu banyak orang muslim. Sehingga setiap ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Setiap ketemu. Kadang beliau dikasih salam sama orang. Kemudian beliau memberikan jawaban. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang sekali lagi peran seperti ini kalau kita lihat di zaman sekarang tidak dilakukan oleh pemerintah, meskipun ada peran yang lain ya yang juga akan mereka lakukan. Coba nanti kita akan lihat. Yang ketiga adalah peran pemerintah muslim di zaman setelah generasi sahabat. Peran edukasi pelaku pasar seperti yang dilakukan di zaman Umar juga dilaksanakan di zaman Imam Malik. Terus dari Umar sampai Imam Malik ada nggak yang lain? Wallahu alam, ini hanya berdasarkan riwayat yang saya dapatkan. Kalau misalnya Anda membaca di referensi yang lain, ada riwayat di zaman tabi'in, kan ini kan lompat ya. Dari zaman Umar langsung ke zaman Imam Malik. Selisihnya cukup lama. Apakah ada di zaman tabi'in? Wallahu alam, kita tidak tahu. Dalam kitab Min Akhlaqis Salaf dinyatakan, kana al-Imamu Malik rahimahullah ya'murul umara fayajma'una at-tujjar. Dulu Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau perintahkan para al-umara, para gubernur, para pemuka, para pejabat, lalu mereka mengumpulkan para pedagang dan penduduk pasar, masyarakat pasar, kemudian wa yu'arridunahu alaihi, lalu ngetes mereka. Kemudian para pejabat ini ngetes para pedagang tadi. Fa idza wajada ahadan minhum la yafqahu ahkamal muamalat wa la ya'riful halala minal haram aqamahu minas suq. Apabila pejabat itu menjumpai ada salah satu di antara pedagang yang dia nggak paham hukum muamalah, tidak tahu halal haram, aqamahu minas suq, maka dia diusir dari pasar. Masyaallah. Wa qala lahu, sambil mengatakan, ta'allam ahkamal bai'i wasyira' thumma jlis fis suq. Pelajari dulu hukum jual beli, kemudian silahkan kamu mau duduk di pasar, mau dagang di pasar, silahkan. Fa inna man lam yakun faqihan akala riba sya'am abah. Karena siapa yang tidak paham, dia akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Baik, Masya Allah ya. Ini kalau diterapkan di zaman kita, mungkin ya, akan banyak orang yang semangat untuk belajar masalah fikih, karena pemerintah mewajibkan bagi siapa yang berdagang di pasar, dia harus paham tentang fikih jual beli. Ya. Ada sebuah lembaga yang dia menyelenggarakan pendidikan tentang pelatihan fikih jual beli, fikih berdagang secara berbayar, dan nanti akan menghasilkan, ada sertifikatnya. Salah satu di antara pertimbangan ketika
lembaga ini mau mendirikan seperti itu adalah kira-kira konsumennya siapa? Ya, tentu saja jawabannya adalah sasaran kita para pedagang. Para pedagang itu nggak butuh sertifikat. Karena kan nggak ada kenaikan gaji berdasarkan sertifikat atau penerimaan dia sebagai pedagang berdasarkan sertifikat, nggak ada. Tidak ada sertifikasi untuk pedagang. Ya. Terus biasanya siapa? Oh, biasanya adalah karyawan BMT. Nah, itu mungkin karyawan BMT, karyawan koperasi syariah, karyawan bank-bank syariah yang kecil-kecil. Nah, itu mungkin yang mau bergabung. Karena bisa jadi ketika mereka direkrut, harus ada persyaratan punya sertifikat, misalnya pelatihan muamalah A, muamalah B, dan seterusnya. Nah, ini dulu dilaksanakan oleh sebuah komunitas ekonomi syariah, ya, namanya MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Namun, karena MES ini sebenarnya masih campur-campur, ya, banyak, tidak kemudian murni ingin menerapkan fikih muamalah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh para ulama, sehingga tidak bertahan lama untuk yang pelatihan-pelatihan seperti ini. Wallahu a'lam, itu yang saya tahu. Dan kemudian KPMI menyelenggarakan di Jakarta ada KPMI Entrepreneur School, KES. Dan ada sebagian dari anggota BMT atau karyawan BMT yang ikut pelatihan. Tujuannya cuma satu, ingin dapat sertifikat agar dia bisa naik tingkat atau bisa menerapkan tentang fikih muamalah yang benar di BMT-nya. Intinya begini. Jadi sementara ini ilmu yang disampaikan melalui pelatihan itu diminati oleh orang ketika dia punya latar belakang sertifikatnya bisa dipakai kerja. Kalau enggak, mereka enggak seberapa tertarik. Makanya para pedagang mereka enggak tertarik, kecuali para pedagang yang betul-betul ingin hijrah dan ingin ketika dia belajar bisa menerapkan ilmunya pada bisnis yang dia jalankan. Tradisi tersebut juga masih berjalan hingga abad ke-8 Hijriah. Tahun 900-an di negara-negara Islam. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnul Hajj, ulama Malikiyah. Itu tahun 700-an. Yang beliau wafat di tahun 737. Ibnul Hajj mengatakan, di Maroko masih terdapat seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual beli, hukum-hukum muamalat. Masya Allah. Barang yang diperdagangkan, bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangannya, serta bagaimana cara menghindari riba tersebut. Jika pedagang dapat menjawab, dibiarkan tetap berdagang, dan jika tidak bisa menjawab, petugas itu berkata, kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan memberi umat Islam riba dan harta haram. Masya Allah. Coba kalau seperti ini diterapkan, maka sekali lagi ya, peran edukasi yang disampaikan oleh pemerintah ini akan memberikan pengaruh luar biasa bagi aktivitas dagang yang ada di pasar. Tidak hanya di pasar, termasuk di tempat-tempat yang lain. Baik, kita sangat berharap semoga yang seperti ini digalakkan lebih intens lagi oleh lembaga-lembaga terkait yang dia punya wewenang dalam hal ini, agar kondisi perdagangan di Indonesia dan masyarakat sekitar kita bisa jauh lebih baik, lebih sesuai dengan aturan agama. Selanjutnya, kita akan beralih ke peran regulasi pemerintah. Ya. Jadi, sementara ini edukasi kalau di negara kita itu edukasi yang lebih bersifat kepada literasi bisnis. Pengembangan UMKM, pengembangan
keterampilan keuangan, keterampilan apalagi akuntansi dan seterusnya. Lebih kepada bersifat literasi bisnis. Sedangkan yang sifatnya ke arah halal haram, nah ini kurang begitu diperhatikan. Ya. Wallahu a'lam, mungkin pemerintah menganut prinsip, ya kan kita boleh beda pendapat. Ya betul boleh beda pendapat, tapi ada bagian yang disepakati. Yang itu tidak boleh ada beda pendapat. Contohnya apa, Pak? Haramnya riba. Karena itu sudah jelas dilarang oleh syariat. Kemudian haramnya menjual daging-daging yang terlarang. Itu disepakati. Haram jualan babi, haram jualan bangkai. Ya. Ada yang disepakati pula, misalnya haramnya goror. Ya. Kemudian orang kan perlu tahu batasan goror. Termasuk juga masalah penyembelian yang syar'i. Wah, itu termasuk penyakit masyarakat ya. Kadang tidak terputus tenggorokan, kerongkongan nggak putus. Nah, yang bagian seperti ini tidak boleh ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya, tapi kan nanti ada orang non-muslim, ya itu urusan dia. Karena mayoritas negara kita adalah negara kaum muslimin. Tayyib. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah peran regulasi. Dalam posisinya sebagai regulator, pemerintah berkewajiban membuat aturan untuk menertibkan pasar. Ya. Seperti penyeragaman satuan timbangan atau takaran dengan melakukan kalibrasi alat ukur atau melakukan penteraan ya, terhadap alat ukur. Dan ini alhamdulillah dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah Indonesia. Ada instansi yang secara khusus bertugas di lapangan untuk melakukan kalibrasi, mentera timbangan-timbangan, takaran-takaran yang ada di pasar. Termasuk juga penetapan harga dengan membuat batas atas harga, ceiling price, agar harga tidak terlalu tinggi sehingga bisa terjangkau masyarakat, dan membuat batas bawah harga agar harga satu barang tidak terlalu rendah sehingga melindungi para pedagang. Nah, itu salah satu peran regulasi yang disampaikan oleh pemerintah. Di negara kita, peran seperti ini dilaksanakan oleh Balai Standarisasi Meteorologi Legal, BSML. Guru kami Al-Ustadz Khalid Syamhudi dalam artikel yang dirilis oleh majalah Pengusaha Muslim menyebutkan beberapa asas dan ketentuan pembuatan aturan pasar. Ustadz Khalid menuliskan asas dan ketentuan pengaturan pasar. Di sini saya kutip dari majalah Pengusaha Muslim. Asas yang menjadi pondasi tegaknya perdagangan dan pasar harus diperhatikan pemerintah. Yang harus diperhatikan pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan kebebasan setiap orang untuk memilih profesi dan kebebasan memilih jenis perdagangan yang akan dia lakukan. Sehingga tidak boleh diatur, kamu kudu jualan kacang. Kalau kamu jualan jagung, kamu jualan beras, yang kamu jualan pitik, yang ini jualan apalagi daging. Oh, jangan kayak gitu. Mereka punya hak untuk memilih. Pemerintah atau negara tidak boleh membatasi kebebasan ini kecuali dalam batasan yang mesti dilakukan untuk merealisasikan kepentingan umum atau mencegah kerusakan umum atau mengatur pekerjaan untuk menjamin istiqomah satu ketentuan syariat. Misalnya, pedagang ikan di sini sudah tidak boleh ada lagi yang masuk. Kenapa? Sudah terlalu banyak. Nah, yang belum ada itu beras misalnya. Sehingga kalau ada pedagang yang mau daftar, saya mau jualan di sini.
Mau jualan apa? Ikan. Sudah enggak boleh, di sini ikan sudah terlalu banyak. Yang enggak ada beras. Oh ya siap, saya tak jualan beras. Kalau seperti itu enggak masalah. Karena dilakukan dalam rangka untuk kemaslahatan umum. Yang kedua, tidak menentukan harga agar pedagang tidak menjual barang dengan harga tertentu. Dan ini khilaf ya tentang at-tas'ir yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Boleh nggak at-tas'ir itu dilakukan? Ustadz Khalid mengatakan tidak boleh at-tas'ir. Dan kemarin kita telah menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum at-tas'ir. Yang ketiga, memperhatikan kepentingan masyarakat fakir. Apabila negara melihat adanya kecenderungan para pedagang menaikkan harga sangat tinggi, wajib melindungi masyarakat kelas fakir dengan cara-cara ekonomi yang efektif. Negara pun boleh ikut campur tangan seakan-akan sebagai pesaing dengan tujuan mengembalikan harga kepada harga yang wajar dan normal. Jadi bentuknya negara ikut menjual, lalu dijual dengan harga yang lebih rendah. Seolah-olah sebagai apa tadi? Pesaing bagi para pedagang yang suka nakal. Sehingga misalnya kemarin ya, ada obat antibiotik corona yang Masya Allah harganya nggak karuan jadinya karena banyak orang yang nyari. Nah, ketika itu terjadi, maka negara misalnya bisa membuat dan memproduksi barang yang sama lalu dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga kestabilan harga. Yang keempat, wajib melarang muamalah barang-barang yang diharamkan syariat seperti khamr, narkoba, dan yang lainnya. Dan insya Allah kalau yang seperti ini di negara kita sudah dilaksanakan. Ya. Makanya untuk minuman keras itu tidak boleh dijual secara terbuka bebas. Sehingga tidak ada di showcase minuman keras itu tidak ada ya. Di bandara showcase. Adanya kan minuman yang kita kenal. Baik. Yang kelima, memperhatikan adat kebiasaan pedagang yang tidak menyelisihi hukum syar'i. Selama tidak terjadi kesepakatan menyelisih kebiasaan tersebut. Sehingga tradisi para pedagang selama tidak menyalahi hukum syariat, silahkan dijaga, diperbolehkan untuk tetap dijaga. Contohnya apa Pak? Ya misalnya ada pasaran. Pasar di sini rame nek Kliwon. Pasar di sini rame kalau Wage. Pasar di sini rame kalau Paing. Ya, maka ada pasar Wage, pasar Kliwon, pasar Paing. Dan itu tradisi di masyarakat, boleh dijaga. Sehingga dititeni ya, jadi acuan. Kalau Paing rame, ya, namanya pasar Paing. Atau ya, mereka membuat pengelompokan. Yang jualan ayam di sudut sana, jualan unggas. Ya. Hewan di sini, nanti yang jualan apa lagi misalnya, yang jualan makanan di sini, sehingga mereka tidak dicampur. Gue jualan pitik, sampingnya jualan sate misalnya. Yang makan sate kena bau telek pitik. Ya. Maka mereka punya tradisi kadang memisahkan antara satu dengan yang lain. Melarang bisnis perdagangan pada waktu-waktu terlarang dalam syariat, seperti setelah adzan sholat Jumat. Dan ini dilakukan oleh tim Hisbah untuk keliling. Sudah waktunya adzan Jumat, suruh tutup semua toko. Atau para pedagangnya disuruh Jumatan. Yang ketujuh, melindungi hak profesi dagang seluruh rakyat, baik kaum muslimin maupun non-muslim. Dengan syarat non-muslim harus komitmen dengan hukum-hukum syariat, hukum-hukum Islam. Ditambah non-muslim harus mendapatkan izin resmi
dan berserikat dengan muslim agar muamalahnya bebas dari hal yang dilarang. Di beberapa negara Islam seperti ini masih diterapkan. Maksud saya adalah ketika ada orang luar negeri, bukan penduduk, yang mereka ikut bisnis, maka harus merger dengan orang yang ada di dalam negeri, orang penduduk. Juga agar tidak bisa bermaksud merusak perekonomian umat Islam. Tidak sepatutnya non-muslim diberikan izin resmi kecuali bila kemaslahatannya untuk kaum muslimin lebih besar atau sama. Sehingga ada pedagang asing mau dagang di sini, ya, dia harus gandeng dengan pedagang pribumi. Kemudian yang ke-8, memperhatikan hukum-hukum syariat tentang jual beli dan dilarang dari jual beli yang mereka harus dilarang untuk melakukan praktek jual beli yang terlarang. Misalnya praktek riba, praktek goror, dan seterusnya. Ini beberapa ketentuan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Khalid Syamhudi hafizahullah ta'ala di majalah Pengusaha Muslim. Kemudian kita sambung, ya. Peran membuat aturan pasar semacam ini telah disinggung oleh Imam Yahya bin Umar Al-Kinani dalam kitabnya Ahkamus Suq, hukum seputar pasar. Yang ini salah satu rujukan kami dalam membuat buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Imam Yahya bin Umar Al-Kinani ditanya mengenai adanya perbedaan satuan timbangan dan takaran yang terjadi di masyarakat tanpa dikembalikan kepada aturan pemerintah. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, "Fala yanbaghi li hawadiril muslimina fi aswaqihim an takuna bihadhil hal allati wusifat." Tidak selayaknya bagi masyarakat pengguna pasar melakukan tindakan semacam ini, allati wusifat yang tadi disebutkan. Fa in kana lahum walin, jika mereka punya pemimpin, falyattaqillaha rabbah fi mastar'ahu Allah, maka hendaknya pemerintah ini bertakwa kepada Allah dalam menjalankan tugas yang Allah amanahkan kepadanya. Wa yahutuhum fi mawazinihim wa makayilihim hatta takuna mawazinuhum wa makayiluhum ma'rufatan kulluha wa qanatiruha wa artaluha, ya. Dan menetapkan untuk mereka ukuran timbangan dan takaran mereka sehingga semuanya bisa distandarkan beratnya dan takarannya. Insyaallah. Jadi kalau tidak standar seperti ini, maka nanti bisa memicu potensi konflik di pasar. Maka beliau meminta standarkan dengan cara pemerintah membuat standar ukuran, dan alhamdulillah di negara kita ini sudah dilakukan, ya. Ada badan standarisasi tadi yang dia bertugas untuk melakukan penteraan dan kalibrasi alat ukur yang ada di masyarakat. Tayyib. Berikutnya adalah peran supervisi. Inti peran ini adalah memberikan pengawasan terhadap praktek di lapangan dan kesesuaian masyarakat dengan aturan yang diterapkan. Sehingga setelah pemerintah membuat regulasi, aturannya A, B, C, D, E, lalu disosialisasikan ke masyarakat. Ini aturan yang berlaku di pasar ini. Nah, setelah disosialisasikan, maka butuh diawasi dalam penerapannya. Di pemerintah Islam masa silam, tugas ini dijalankan oleh lembaga hisbah
yaitu lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap praktek masyarakat dan kesesuaiannya dengan aturan. Peran utama lembaga ini adalah melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Jika ada kewajiban yang ditinggalkan, dia bertugas memerintahkan. Ini kok kamu nggak laksanakan? Harus laksanakan. Jadi ada perintah dalam aturan itu yang ditinggalkan, maka peran pemerintah sebagai supervisi, dia memerintahkan. Sebaliknya ketika ada larangan yang dilanggar, dia bertugas melarangnya. Termasuk di antara tugas lembaga Hizbah adalah menghilangkan beberapa pelanggaran yang mengganggu pasar seperti menipu, ihtikar, menimbun, talaki rukban, ghaben, dan yang lainnya. Di masa silam, Nabi SAW pernah melakukan ini secara langsung dengan datang ke pasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk gandum. Lalu beliau masukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum itu. Jadi di masa silam, gandum dan bahan makanan itu umumnya dijual dengan cara ditumpuk gitu ya. Gundukan, ada gundukan, ada gundukan. Di masa silam seperti itu. Baik. Kemudian suatu ketika Nabi SAW datang ke pasar, beliau masukkan tangannya ke dalam tumpukan itu. Ternyata dalamnya basah. Maka beliau bertanya, ini kenapa wahai penjual gandum? Tanya Nabi SAW, asabatus sama ya Rasulullah. Terkena hujan ya Rasulullah, jawab penjual. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala ja'altahu fawqat ta'am kay yarahun nas man ghasya falaysa minni. Mengapa kamu tidak menaruhnya di permukaan sehingga bisa dilihat banyak orang? Siapa yang menipu falaysa minni, maka dia bukan bagian dariku. Kalimat falaysa minni, ya, kalimat falaysa minni ini secara tekstual menunjukkan kalau orang itu tidak lagi diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nipu, dia bukan bagian dariku. Namun para ulama tidak memahaminya sebagai perbuatan kekufuran. Artinya kalimat ini menunjukkan ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah segala bentuk ghish, penipuan ya, dalam bermuamalah, penipuan ujian, penipuan ketika melamar kerja, penipuan ketika kenaikan gaji, penipuan ketika itu semuanya adalah perbuatan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelakunya falaysa minni. Dia bukan bagian dari golonganku. Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut diikuti oleh para khalifah setelah beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di samping mengangkat petugas khusus untuk memeriksa kecurangan di pasar Madinah, beliau juga sering langsung melakukan pemeriksaan. Suatu hari Khalifah Umar saat memeriksa para pedagang di pasar mendapati ada seorang pedagang yang mencampur susu dengan air. Jadi dia jualan susu dicampur dengan air, jadinya kelihatan apa? Lebih banyak. Kemudian dijual. Khalifah Umar mengambil semua susu yang telah dicampur air itu, lalu menumpahkannya ke tanah. Dan itu dalam rangka untuk memberikan hukuman kepada orang ini. Sambil dia dimarahi karena apa? Dia melakukan kecurangan. Nah, idealnya pemerintah menunjuk tim khusus yang menangani masalah hizbah ini. Yahya bin Umar Al-Kinani
dalam kitabnya Ahkamus Suq, hukum seputar pasar, menjelaskan, yambagi lil wali alladhi yataharra al-adla ayyandura fi aswaki ra'iyatihi. Selayaknya bagi pemerintah yang adil untuk melakukan pengawasan di pasar rakyatnya. Wa ya'muru awthaqa man ya'rifu man awthaqa man yu'rafu bi baladihi ay yata'ahada as-suqa. Dan dia bisa perintahkan orang yang bisa dipercaya di negaranya ay yata'ahada as-suq, untuk memperhatikan kondisi pasar. Wa yu'ayyiru ala ahlihi sinjatahum wa mazinahum wa makayilahum kullaha, dan memperhatikan alat ukur yang mereka miliki, baik timbangan maupun takaran. Sehingga kata beliau, Imam Yahya bin Umar, idealnya memang ada seperti itu. Pemerintah punya petugas khusus ya, yang mengawasi kondisi pasar. Beliau melanjutkan, faman wajadahu qad ghayyara min dzalika syai'an aqabahu ala qadri ma yara. Jika dijumpai ada pelanggaran dalam masalah ini, pemerintah berhak menghukumnya sesuai dengan tingkat pelanggarannya dan penentangannya terhadap aturan. Tsumma akhrajahu minas suq, lalu dia dikeluarkan dari pasar. Hatta tadhhura minhu taubah wal inabatu ilal khair, sampai kelihatan dia ini ada keinginan untuk bertaubat dan kembali kepada kebaikan, kembali kepada kebenaran. Dia dihukum, dan nggak boleh dagang di pasar, keluar. Sampai kemudian dia merasa bersalah, lalu minta maaf, taubat, mohon izin lagi untuk bisa berdagang di pasar. Fa in fa'ala hadza, jika dia melakukan ini, rajautu lahu ay yukhallisa minal itsmi wa tasluhu umuru ra'iyatihi. Jika dia melakukan ini, saya berharap semoga pemerintah bisa membersihkan dosa dan memperbaiki kondisi rakyat, insyaallah ta'ala. Ya. Karena dia melakukan regulasi, setelah itu dilakukan supervisi. Sehingga beliau berharap ini akan bisa menambah keberkahan dari unit ekonomi yang ada di masyarakat. Peran pemerintah yang mengawasi barang dan transaksi agar terbebas dari praktek-praktek yang diharamkan merupakan ciri khas pasar dalam Islam. Inilah pasar Muslim yang sebenarnya. Hal ini agar setiap orang yang masuk ke pasar benar-benar merasa tenang dan terlindungi dari potensi kecurangan dan riba yang banyak terjadi di pasar. Seperti inilah pasar yang kita cita-citakan, ada di tengah kaum muslimin, sehingga ketika kita masuk kita merasa nyaman, kita nggak ketakutan dengan penipuan, kita tidak khawatir dengan adanya praktek yang terlarang, karena pasar ini telah disuasanakan pendidikannya, aturannya, dan diawasi dengan baik oleh pemerintah kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai membicarakan tentang peran pemerintah di pasar. Dan berikutnya ya, secara khusus nanti kita akan melihat bagaimana kebijakan Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu terhadap pasar dan muamalah kaum muslimin di zaman beliau radhiyallahu anhu. Insyaallah bisa akan kita bahas ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah.
Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu. wabarakatuh. Barakallah. Hayakallah. Tafadhal. Afwan Ustaz, mau tanya di luar tema. Ana mau tanya bab waris Ustaz. Nah, Kemarin kan ayah Ana barusan meninggal Ustaz. Meninggalkan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Yang mau saya tanyakan untuk warisnya, apakah saudara dari ayah juga berhak mendapatkan waris? saudara dari ayah ya? Betul Ustaz. Kemudian yang kedua, kita anak-anaknya berencana untuk menghindari perselisihan di belakang hari. Ada salah satu dari kami yang memiliki kemampuan untuk membeli rumah dari ayah kami. Kemudian hasilnya baru kami bagi secara syar'i. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Baik. Maksud Anda kan biar tidak dijual gitu ke orang lain Ustaz. Baik. 6, itu aja Ustaz. Ibu masih ada? Ibu sudah tidak ada Ustaz. Baik. 6. Coba. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Skemanya kurang lebih seperti yang tergambar di sini, Pak ya. Posisi X dan Y sebagai suami istri, keduanya telah meninggal dunia. Dan ahli waris telah kita sebutkan di bawahnya, yaitu anak-anaknya 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang menjadi pertanyaan yang pertama adalah apakah saudara-saudara mayit berhak untuk mendapatkan warisan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena termahjub dengan keberadaan anak laki-laki. Sehingga ketika X dan Y meninggal dunia, maka saudara X maupun saudara Y, keduanya mereka tidak mendapatkan jatah warisan dari X dan Y. Tayyib. Selanjutnya, berapa jatah warisannya? Jatah warisannya dibagi ke seluruh anak dengan perbandingan 2:1. Dengan perbandingan 2:1.
Untuk anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Nah, kemudian bagaimana jika bentuk warisannya itu warisan yang tidak liquid? Bentuknya misalnya pekarangan, atau sawah, atau rumah. Ini ada rumahnya gitu ya. Kemudian ini kalau mau dibagi, ini jadi dibagi berapa ini? Dibagi 6 ya. Ini 4, yang ini 2, sama dengan 6. Nah, kalau dibagi 6, ini dibagi 6, repot. Boleh nggak ada salah satu di antara ahli waris yang membeli rumah ini? Membeli rumah ini. Jawabannya, tidak masalah. Diperbolehkan selama yang lain ridho. Sehingga misalnya anak yang pertama membeli rumah ini dengan harga misalnya berapa? 1,2 M misalnya ya. Dan ini saya beli semuanya 1,2 M harga ini. Nah, kemudian ketika ketemu nilai 1,2 M, ini yang dibagi waris, ini dibagi 6 jadinya. 1,2 dibagi 6 berapa? 200 juta. Ya. 200 juta ya. Nah, nilai 200 juta. Masing-masing anak perempuan dapat 200. Ini 200. Yang ini dapat 400. Nah, berarti anak laki-laki itu tinggal bayari berapa? Anak laki-laki ini bayar sisanya setelah dikurangi jatah warisannya, yaitu 1,2 dikurangi 400, 800 yang perlu dia bayarkan. Nah, dari angka 800 dikasihkan ke saudara laki-lakinya 400, ke masing-masing anak perempuan 200. Selanjutnya rumah ini menjadi hak milik dia 100%. Sudah? Insya Allah seperti ini diperbolehkan selama mereka ini ridho. Selama anak-anak perempuannya ini, anak saudara-saudaranya ridho. Kalau nggak ridho gimana, Pak? Kalau nggak ridho ya sama seperti orang jual beli sementara penjualnya nggak ridho untuk menjualnya. Ya berarti tidak terjadi jual beli. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustadz, mohon nasihatnya. Saya mendapat tawaran untuk belajar mengenai Islamic Finance, Banking, dan Economic di salah satu institusi di luar negeri. Terus terang, secara pribadi, saya tertarik karena ada kesempatan belajar tentang keuangan syariah. Namun ada yang memberatkan, yaitu kenyataan bahwa di sini belum ada lembaga keuangan syariah yang benar-benar menjalankan prinsip syariah. Mohon nasihat dan pertimbangan Ustadz, apakah saya mengambil tawaran ini atau tidak? Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik. Barakallahu fiik. Pertama, bahwasanya penggunaan ilmu seperti ini itu tidak hanya berlaku di lembaga keuangan. Itu prinsip penting yang harus Anda pegangi, sehingga Anda juga punya peluang untuk bisa menerapkan itu di perusahaan-perusahaan non lembaga keuangan, yang bukan lembaga keuangan. Maka dengan cara demikian, ketika Anda melihat, Anda tidak perlu untuk merasa rugi. Saya belajar tapi tidak bisa saya terapkan di lembaga keuangan di Indonesia misalnya. Tapi masih banyak dunia pekerjaan yang lain yang bisa Anda geluti dengan menggunakan ilmu itu. Baik. Yang kedua, bahwa ilmu itu dipelajari sekalipun bisa jadi belum diterapkan. Dan tidak rugi ketika ilmu itu dipelajari sekalipun kita belum memungkinkan untuk menerapkannya. Misalnya, kita belajar tentang berbagai macam fikih. Di fikih itu kita belajar tentang masalah jihad, kita belajar tentang masalah ada perbudakan, ada fikih qadha wal jinayat, fikih tentang peradilan dan tindakan kriminal dalam Islam. Yang bisa jadi kadang kita sendiri itu nggak mungkin bisa menerapkan itu. Karena ada yang berwenang menerapkan itu.
Atau misalnya Anda belajar tentang fikih haji, padahal Anda belum punya kemampuan untuk berhaji. Ya sah-sah saja. Karena ilmu tetap dipelajari dan dijaga, sekalipun penerapannya bisa jadi belum bisa dilakukan saat kita belajar. Kemudian yang ketiga, Anda ketika mengetahui ilmu ini dengan baik dan nanti bisa diterapkan dalam dunia lembaga keuangan, kalau Anda tidak memungkinkan untuk bergabung dan mengubah apa yang ada di lembaga keuangan di Indonesia, Anda mungkin bisa membuat lembaga yang lebih kecil, misalnya koperasi atau BMT, ya, kerjasama dengan mereka yang sudah siap untuk hijrah, para investor. Sehingga dengan ilmu itu bisa tetap Anda terapkan dengan cara membuat sebuah lembaga yang baru. Maka kami sarankan, jika memang Anda yakin bahasanya ini adalah pelajaran penting tentang Islamic finance ya, untuk akuntansi dan ekonomi, Anda silakan belajar. Semoga ilmu yang Anda pelajari ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah menukar uang kartal dengan uang digital berlaku hukum sebagaimana uang kartal dengan uang kartal? Kasus di 3 tempat penukaran. Yang pertama, ATM. Membeli 100.000, bayar 100.000. Saldo terisi 100.000. Yang kedua, Indomaret. Membeli 100.000, bayar 101.500. Saldo terisi 100.000. Yang ketiga, gerbang tol. Memberi 100.000, bayar 100.000, saldo terisi 98.000. Sebentar. Agak bingung ini ya. Tapi intinya gini. Jadi kalau pertanyaan Anda apakah uang kartal dengan uang digital ketika dipertukarkan itu berlaku sebagaimana hukum pertukaran uang kartal dengan uang kartal? Jawabannya betul. Jawabannya betul. Sehingga kalau Anda mau menukarkan uang 100.000, lalu Anda masukkan di kartu kartu tol ya. Kartu tol, maka senilai juga harus sama, 100.000 juga. Nah, biaya administrasi tambahan itu boleh dibayarkan dan itu sebagai biaya admin yang itu di luar dari saldo yang Anda tukarkan. Sehingga kalau Anda ngisi di Indomaret atau di Alfamart, 100.000 bayarnya 100.000 plus 1.500 misalnya. Insya Allah tidak masalah. Diperbolehkan. Di ATM membeli 100.000, bayar 100.000. Saldo terisi, setelah bayar saldonya terisi. Berarti gratis ini. Iya, di ATM. Biayanya tidak berubah nanti. Indomaret 1.500, gerbang tol malah berarti ketika transaksi itu dilakukan dia gratis berarti. Lah terus yang bayarnya siapa? Anda sudah transfer 100.000, ternyata isi ATM-nya tidak berkurang 100.000. Wallahu alam, saya tidak tahu latar belakang kasus ini dan kenapa uang Anda tidak berkurang. Di Indomaret malah uang Anda bertambah. Intinya dalam pertukaran uang kartal maupun digital hukumnya sama. Sehingga di situ wajib sama kuantitas dan harus tunai ya. Tidak boleh ada selisih. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Ustadz, ada calo biru jasa tersebut cerita sama saya. Setiap pengurusan dokumen, dia selalu memberi suap pada pejabat yang berwenang di situ. Pertanyaan saya, apakah saya juga ikut berdosa atas suap yang dilakukan calo tersebut? Kalau Anda mengetahui sebelumnya, bisa jadi ikut berdosa. Sehingga sudah tahu calo ini pasti akan nyuap. Lalu Anda gunakan itu calo untuk pengurusan dokumen, bisa jadi ikut berdosa. Kecuali ketika Anda sudah punya hak
untuk mendapatkan dokumen tertentu misalnya. Saya berhak untuk dapat KTP, saya berhak untuk dapat akta, atau dapat KK, dan seterusnya. Tapi hak Anda tertahan. Padahal Anda sudah memenuhi seluruh kewajiban administrasi yang disyaratkan. Anda tertahan. Maka di posisi ini, ketika Anda tertahan, kecuali harus bayar di sini adalah nyogok dalam rangka mengambil hak, dan insya Allah hukumnya diperbolehkan. Yang nanggung dosa adalah yang disogok. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya ini, Ustaz. Tuh, Silakan, Bapak. ini saya Iya. sudah 10 tahun. Bisa Kemudian- diulang, Bapak? Bapak sebagai apa? Halo, saya di Putus, Bapak, suaranya. Agak. Ya. Halo? Silahkan. Ya. Saya pensiunan BUMN. Pensiunan BUMN. Baik. Kemudian selama saya bekerja selama 20 tahun lebih, beberapa persen dari uang gaji saya dikumpulkan oleh perusahaan atau dipotong untuk fasilitas kesehatan yang saya akan dapatkan pada saat saya pensiun. Nah, pada saat saya pensiun, uang tersebut dikelola oleh suatu yayasan yang disebut Yayasan Kesejahteraan Pegawai. Sehingga kesehatan saya dan istri saya dijamin, maksudnya kalau saya sakit, saya ke rumah sakit, kemudian uang yang harus dibayar ke rumah sakit itu dibayarkan oleh yayasan tersebut. Namun dana yang saya ada atau dikelola oleh yayasan tersebut diserahkan kepada asuransi, pihak asuransi yang mengelola. Semua karyawan pensiunan itu tersebut demikian dikelola seperti itu. Nah, apakah saya boleh memanfaatkannya, Ustaz? Lembaga asuransi ini pihak ketiga ya? Iya, pihak ketiga berarti. Kalau yayasan ini masih di bawah BUMN? Iya, anak perusahaan BUMN lah. Anak perusahaan BUMN. Iya. Baik. Bapak yakin ya kalau itu berasal dari potongan gaji ya? Iya, yakin karena ada keputusannya. Tayyib. Cukup, Bapak? Cukup. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Saya menyampaikan informasi terlebih dahulu. Alhamdulillah untuk buku yang barangkali sudah sering kita singgung, yaitu Fikih ASN dan Karyawan. Buku itu sudah jadi dan sudah selesai di layout, namun belum masuk ke percetakan. Termasuk salah satu di antara pembahasan buku itu adalah masalah pensiunan pegawai. Ada banyak rincian yang dijelaskan oleh para ulama terkait pensiunan. Secara garis besar ada dua ya. Yang pertama adalah pensiunan yang dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, pensiunan yang dikelola oleh swasta. Ya, pertama dua ini dibedakan dulu ya. Untuk yang dikelola oleh pemerintah, ulama beda pendapat apakah boleh orang yang menjadi pensiunan pemerintah mendapatkan dana pensiun baik untuk kesehatan, untuk kesejahteraan di hari tua dari pemerintah. Ada khilaf di antara ulama dan jumhur membolehkan. Dan mereka juga sudah menyampaikan bahwa dana pensiun itu berasal dari potongan sebagian, lalu ditambah oleh kas negara, ditambah oleh pemerintah, kemudian disimpan. Mereka tahu bahwasanya dana pensiun itu berasal dari potongan para karyawan. Namun
jumhur mengatakan ini termasuk bagian dari hibah negara. Meskipun ada khilaf dalam memandang sisi takyif fikihnya, pendekatan fikihnya itu apakah itu murni hibah negara ataukah sifatnya adalah karyawan memanfaatkan apa yang sudah menjadi haknya, yaitu potongan gajinya selama dia aktif bekerja. Ada khilaf di antara para ulama. Baik. Kemudian bagaimana dengan BUMN? BUMN secara garis besar apabila dana pensiun itu dikelola sendiri oleh BUMN tersebut, sehingga dana pensiun ini tidak melibatkan pihak ketiga ketika mengelola, maka insya Allah karyawan berhak untuk mendapatkan layanan apapun yang diberikan oleh perusahaan tempat dia bekerja, oleh BUMN tempat dia bekerja, tanpa harus mengetahui bagaimana cara BUMN mengelola dana pensiunan tersebut. Yang kedua, jika BUMN ini melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga asuransi atau lembaga keuangan atau BUMN yang lain yang secara khusus menangani pensiunan. Jadi BUMN di dunia migas misalnya bekerja sama dengan BUMN pensiunan. Kemudian dana ini dikelola dengan lembaga BUMN pensiunan. Berarti dia sebagai pihak ketiga. Maka di posisi ini, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati adalah karyawan hanya berhak mendapatkan senilai potongan gaji plus hibah dari BUMN. Misalnya dana pensiun, dana simpanan pensiun per bulan, anggaplah misalnya 300.000 per bulan. Ini dari potongan gaji. Yang ini adalah potongan gaji. Lalu mendapatkan tambahan 200.000 per bulan. Ini dari perusahaan, dari BUMN. Berarti totalnya berapa? 500 per bulan. Kali masa kerja. Nah, jika melibatkan pihak yang ketiga, maka yang berhak untuk diambil para pensiun karyawan tadi adalah ini. Tidak boleh lebih dari ini. Karena ketika dia melibatkan pihak yang ketiga, akadnya sebagaimana akad asuransi yang lain. Karena itu, ketika sudah terlibat di akad asuransi, yang boleh dimanfaatkan adalah senilai premi yang pernah disetorkan. Kalau preminya 500.000 per bulan, ya tinggal dikalikan masa kerjanya berapa, total premi ini, inilah yang boleh untuk diambil. Lebih dari itu tidak diperbolehkan. Nah, Bapak juga perlu tahu kira-kira dana pensiun ini dari potongan gaji berapa, dari tambahan perusahaan berapa, total itulah hak Bapak dan keluarga Bapak. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Mau nyambung kemarin Ustaz masalah kendaraan bodong Ustaz. Masalah apa? Ustaz mengatakan kemarin bahwa kan dulu bodongnya kenapa? Apakah itu cuma kesehatan? Bisa diulang, Bapak? Atau bagaimana? Nah, kemudian di pihak lain ada yang mengatakan kalau kita menerima sesuatu dari orang ada syaratnya pasti uang dari mana? Dari judi, dari dari apa, dan dari tanya kan gitu Ustaz. Nah, atau kita menjual pisau, Ustaz kan nggak perlu ditanya pisau untuk diapakan, atau untuk membunuh atau untuk rumah tangga. Tadi kan kata Ustaz nggak perlu ditanya itu. Nah, sekarang kenapa kalau kita membeli kendaraan bodong ini harus ditanya Ustaz dari mana asalnya gitu. Nah, baik, jadi yang kedua Ustaz, pertanyaan Bapak adalah pensiunan yang sudah tua Ustaz diantar oleh lembaga keuangan ke rumahnya Ustaz. Nah, tapi
setelah sampai di rumah itu Ustaz, orang yang menerima pensiun itu udah enak kalau nggak ngasih uang Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya? Dia sudah jauh-jauh mengantar Ustaz jarak 20 kilo dari kantornya ke rumah orang pensiun yang sudah tua itu. Kemudian orang pensiun itu mengasih jasa dia Ustaz. Bagaimana hukumnya memberi ini Ustaz? Sebentar. Yang pertama Bapak, saya Ya. karena tadi terlalu cepat teleponnya jadi nyambung-nyambung kalimatnya. Beli motor bodong ya? Ya. Apakah perlu tanya dari mana? Ayo kita saja jadi tanya kemarin. Nah ya, Nah, pertanyaan. Pak, Pak, apakah perlu tanya motornya dari mana gitu? Itu saja ya pertanyaannya. Yang pertama. Itu saja Ustaz. Ya, yang kedua Bapak. Yang kedua, Ini orang pensiun yang sudah tua sekarang ini pensiunan diantar oleh lembaga keuangan ke rumahnya Ustaz. yang pensiun ini kerjanya di mana, Pak? Hah? Yang pensiun kerjanya di mana? Mungkin dulu pensiun pegawai pegawai kantor wali kota banyak. Oh, Bupati, ya. baik, pensiun ASN ya, pensiun Ya, PNS. ya. Yang saya tanyakan begitu Ustaz. Bukan Sekarang pensiun diantar bank. ke rumah Ustaz, karena dia sudah tua, diantar Ya. ke rumah. Kemudian orang yang pensiun tadi memberi jasa kepada pegawai yang mengantar tadi Ustaz. Bagaimana hukumnya itu? Baik. Barakallahu Tidak fiik. enak banyak kalau nggak ngasih Ustaz. Mau jauh-jauh gitu. Baik. Tayyib, yang pertama untuk masalah motor bodong ya, yang tidak ada STNK atau tidak ada BPKB-nya, maka yang perlu diperhatikan adalah kembali kepada aturan pemerintah. Ada nggak aturan yang melarang untuk membeli motor seperti ini? Kalau ada, maka hukum asalnya kita tidak boleh membelinya. Sehingga Bapak perlu cari tahu terlebih dahulu, mungkin tanya kepada polisi atau tanya kepada aparat yang paham hukum ya. Ada nggak di negara kita larangan untuk membeli motor bodong? Satu. Kalau ternyata jawaban mereka nggak ada, boleh. Misalnya, kalau nggak ada kan berarti ini bukan termasuk pelanggaran secara negara. Tapi kalau ada, saya kurang tahu Pak. Bapak perlu tanya ini ke aparat tadi, ke aparat pemerintah atau aparat penegak hukum. Kalau mereka mengatakan ada, nggak boleh. Kalau mereka mengatakan tidak ada, maka ketika tidak ada pertimbangan yang kedua, yaitu dari mana asal motor ini. Sehingga saat dia bilang ini bodong, nggak ada STNK, nggak ada BPKB. Perlu pertanyaan yang berikutnya. Loh, kemana STNK di BPKB-nya? Kalau mereka bilang hilang, dan kita yakin dia jujur itu hilang, insya Allah tidak masalah bertransaksi dengan orang ini. Tapi kalau mereka bilang, ya ini dulu hasil curian atau motor sitaan atau penggelapan dari leasing yang nggak lunas terus digelapkan. Nah kalau yang seperti ini kita tidak boleh membelinya. Wallahu a'lam. Lalu pensiun ASN, dia mendapatkan dana pensiunan diantar oleh karyawan bank. Ngantarnya cukup jauh, jarak 20 kilo. Apakah boleh diterima? Insya Allah tidak masalah. Beliau pensiun negara. Pensiun ASN, pensiun PNS. Boleh menerima dana pensiunan itu. Yang kedua, boleh nggak ngasih fee kepada petugas yang ngantar ini? Yang jadi pertanyaan, apakah petugas ini adalah karyawan resmi dari bank itu? Kalau jawabannya iya, maka hukum asalnya tidak boleh. Sehingga sampaikan saja ketika diterima oleh pensiun ini, kemudian sampaikan kepada karyawan tadi, mohon maaf, secara hukum agama kita dilarang untuk memberikan apapun. Saya berikan sesuatu ke kamu, nggak boleh. Sehingga dengan itu dia bisa menyadari bahwa kenapa kok nggak dikasih? Bukan karena pelit, tapi karena itu dilarang secara syar'i. Dan kita biasakan seperti ini agar masyarakat bisa paham, sadar dengan aturan agama, sehingga tidak terlalu bermudah-mudah dalam melakukan pelanggaran. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.